Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lucunya Rizik Syihab, seks virtual oke, ceramah virtual oke, giliran sidang virtual marah. Ditulis oleh Jemima Mulyandari. Fakta saat ini menunjukkan industri teknologi terus mengembangkan berbagai metode komunikasi. Komunikasi yang saat ini sedang populer adalah komunikasi yang dilakukan secara virtual menggunakan perantara internet, gawai, dan aplikasi. Ditambah lagi keadaan dunia yang sampai sekarang masih sedang menghadapi pandemi yang akhirnya menghalangi kita tak boleh lagi kumpul-kumpul berkerumun seperti dulu. Jadilah komunikasi virtual sebagai pilihan terbaik saat ini. Suka tak suka, terima tak terima, memang kenyataan seperti inilah yang harus kita jalani saat ini. Sebenarnya tidak sulit menjelaskan keadaan ini. Semua lapisan masyarakat sampai anak-anak sekolah dasar pun paham dan berbesar hati menerima kenyataan jika aktivitas mereka harus dilakukan secara virtual supaya protokol kesehatan tetap bisa dijalankan. Makanya saya jadi ngakak dengan kelakuan orang yang ngakunya pemuka agama, imam besar keturunan Nabi yang katanya akan membawa gerakan revolusi akhlak di Indonesia. Tapi kelakuannya justru kalap naik pitam marah-marah saat diminta melakukan sidang virtual yang menjadi keputusan hakim karena kondisi saat ini sedang pandemi. Adalah seorang Habib bernama Muhammad Rizik Syihab yang harus menjalani persidangan karena menjadi terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, tapi justru ngamuk bersikeras tetap ingin hadir secara fisik di pengadilan. Rizik menolak jika sidang dilanjutkan secara online. Dalam sebuah video yang beredar, tampak Rizik yang berada di lorong Bareskrim Polri menolak masuk ke ruangan di Bareskrim Polri untuk melakukan sidang virtual. Selama 15 menit lebih, pihak jaksa berusaha membujuk Rizik untuk mau hadir di hadapan majelis hakim, namun tidak berhasil. Jaksa yang meminta tambahan waktu, yang akhirnya diberi waktu tambahan 5 menit oleh hakim, tetap saja tak mampu menghadirkan Rizik. Hakim pun melanjutkan sidang dan meminta jaksa untuk segera menghadirkan terdakwa. Gunakan cara apapun agar terdakwa hadir di persidangan. Minta tolong aparat kepolisian untuk menghadirkan terdakwa, kata hakim. Tak beberapa lama, sejumlah aparat berhasil membawa paksa Rizik sambil memeganginya. Terdengar suara teriakan kemarahan Rizik sambil berdiri di depan kamera. Saya dipaksa, didorong, dihinakan. Ini hak asasi saya sebagai manusia, kata Rizik sambil menolak duduk di kursi terdakwa. Drama banget ya jadinya, drama murahan tepatnya. Kelakuan norak orang kurang kasih sayang ya begini ini terbaca dengan jelas tujuan Rizik memang ingin bikin panas suasana alias bikin huru-hara. Sebab seharusnya tidak ada alasan bagi Rizik Syihab untuk menolak menghadiri sidang secara virtual atas kasus yang tengah dihadapinya saat ini. Karena pelaksanaan sidang, baik secara online maupun offline merupakan wewenang pengadilan untuk memutuskannya. Dan kedua jenis persidangan itu tetap sah karena ada dasar pertimbangannya. Substansi persidangan juga tidak berkurang sedikit pun, sekalipun sidang dilangsungkan secara online. Sebab sekalipun persidangan dilakukan secara virtual, tetap juga dihadiri oleh hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Semuanya lengkap. Terus masalahnya di mana? Sementara jika sidang digelar secara offline, justru akan dihadiri oleh pendukung dan simpatisan Rizik yang kelakuannya 11-12 dengan junjungannya. Ini jelas berpotensi menimbulkan kerumunan yang bisa-bisa berujung dengan kerusuhan. Mengingat kelakuan Rizik dan pendukungnya yang selama ini terbukti suka kalap dan ngamuk seenaknya sendiri. Kan lucu juga jadinya jika sidang untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan justru dilakukan dengan cara melanggar protokol kesehatan itu sendiri. Ya apa ya? Jadi fix ya, Rizik memang cuma mau cari gara-gara bikin kacau suasana. Modus Rizik ini memang mudah sekali terbaca, mengingat selama ini Rizik juga tak masalah jika aktivitas-aktivitasnya yang lain dilakukan secara virtual. Gelar porn fugitive alias buronan cabul disandang Rizik Syihab kan sudah jelas gara-gara aktivitas seks virtualnya yang terkenal sampai ke luar negeri. Media The Australian beberapa waktu lalu sempat melansir sebuah berita berjudul Porn Fugitive Rizik Syihab Return to Launch Indonesia Moral Revolution. Seks virtual fine-fine aja, lalu kenapa sekarang sidang virtual malah kalap gitu, Bib?
Semoga Rizik dan para pengikutnya juga masih ingat saat beberapa waktu lalu Rizik Syihab hadir memakai gamis putih, masker dan face shield dalam acara Dialog Nasional 212 Rabu 2 Desember 2020 yang disiarkan melalui YouTube Front TV. Ceramah Rizik saat itu juga ditayangkan secara virtual. Lancar, baik-baik semuanya kan acara virtualnya, Bib? Makanya sudah seharusnya tak ada alasan bagi Rizik Syihab untuk menolak menghadiri sidang secara virtual. Dasar Riziknya saja memang yang kecentilan berusaha menarik perhatian dengan cara yang sangat memalukan seperti ini. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, melihat tingkah Rizik Syihab yang seperti ini sama saja dengan melihat seorang anak kecil yang sedang merengek dengan cara yang sangat menyebalkan. Untuk anak kecil, kita bisa maklum masih ada lucu-lucunya. Si Rizik kira-kira di mana ya lucunya? Sebab menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Dan kedewasaan itulah yang tak pernah saya lihat ada dalam diri pemuka agama yang satu ini. Sayang beribu sayang. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.